Salam, horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Kita pakai channel kita kali ini untuk memahami apa yang menjadi epistel pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 di jemaat-jemaat kita yang kita sebut juga minggu ke-8 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam channel ini semakin memperkaya persaudaraan kita, persahabatan kita, dan kami harapkan kesediaan kawan-kawan juga untuk membagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang sebagai cara kita untuk memberitakan Injil juga. Diberkatilah kamu dalam Yesus Kristus. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Ibrani atau surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 11 ayat 8 sampai ke-16. Kita baca. Ini merupakan bagian daripada saksi-saksi iman. Pasal 11 ini menguraikan iman orang-orang percaya dulu ya. Dan di pasal ini sebenarnya tentang iman Abraham itu diuraikan, dipaparkan dalam ayat 8 sampai ayat 18 atau ayat 19 gitu. Kita baca nanti sampai ayat 19. Mudah-mudahan seperti mereka kita juga sebagai saksi-saksi iman dicatat di surga ya, di buku kehidupan itu. Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian sampai 16 dan 17 sampai 19 begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Perikop kita akan kita renungkan di dalam tema seperti ditarik dari perikop Evangelium Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Dan tema itu mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Di dalam Ibrani ini kita simaklah nanti bagaimana Abraham bertakwa atau takut akan Tuhan. Lalu dia taat. Ya. Kita perhatikan pemanggilan Abraham sewaktu dia masih bersama ayahnya Tera di Ur Kasdim. Harus kita pertegas mengapa Ibrani mengatakan ya bahwa Abraham tidak tahu tujuannya, kemana akan dia pergi. Itu harus diperjelas. Ya, belum ada BPJS waktu itu. BPJS-nya GPS ya. Di dalam Kejadian 12, waktu Abraham dipanggil katanya, waktu itu dia bersama ayahnya Tera, saudaranya ya Nahor dan Haran masih di Ur Kasdim. Tetapi di dalam Kejadian 11 ayat 31 dikatakan mereka berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi sebelum sampai di tanah Kanaan, mereka singgah di Haran. Jadi bukan tidak tahu tujuan mereka pergi dari Ur Kasdim. Mereka tahu tujuan mereka pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan mereka singgah di Haran, di Mesopotamia, tempat mereka sesuku berdiam. Dan dari sana, sewaktu sudah
Terah meninggal di sana, dan Haran juga meninggal. Tuhan memperjelas panggilannya kepada Abraham agar dia beserta rombongannya berangkat ke tanah Kanaan. Jelas ke tanah Kanaan, bukan ke Asur. Ya. Jadi dia tahu tujuannya ke tanah Kanaan. Yang dia tidak tahu alamat mana yang akan dia tempati di tanah Kanaan. Itu yang dimaksud dengan Ibrani 11 ya, ayat 8 itu. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tahu dia ke tanah Kanaan, tapi alamat di tanah Kanaan di mana mereka akan singgah, akan berdiam, dia tidak tahu. Tuhan tidak memberitahu. Dan tampaknya dari cerita Abraham perjalanannya ini, Tuhan memberitahu alamat itu setelah dia tiba di tanah Kanaan. Jadi walaupun dia tidak tahu alamat rumah yang dia akan tuju, dia terus pergi. Seperti orang datang dari Toba ke Siantar, tahu dia pergi ke Siantar, tapi alamat rumah yang dituju belum tahu, nanti ditanya di situlah katanya. Dan akhirnya yang datang dari Toba itu tahu juga di mana pesta yang akan dia hadiri di Siantar. Kira-kira demikian tuh bandingannya. Abraham rombongan yang besar itu, ya, dia punya kepala budak dan juga ada anggota-anggotanya. Dia menyertakan Lut, keponakannya, anak dari Haran yang telah wafat, tapi Nahor tinggal di Haran, ya, dan kota Haran itu menjadi tempat pamannya daripada anak-anak Abraham di belakangan hari, di mana itu si Laban ada. Lalu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, di manakah letak keimanan Abraham dalam menuju tempat itu? Ya, dia tahu dia ke Kanaan, dia yakin apabila dia sampai di tanah Kanaan, pasti Tuhan memberitahu kira-kira di mana lokasi dia nanti akan berada. Dan itu ternyata setelah Abraham tiba di Berseba, di Betel, ya, Tuhan memberitahu di dekat Sikem dia itu, setelah Abraham berada di pohon terbentin di More, tanah itu sudah didiami oleh orang Kanaan, bukan orang Filistin. Ya, Tuhan memberitahu di sana, mengatakan kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Atas janji itu, Abraham menjawab dengan mendirikan mezbah bagi Jehovah, Tuhan Jehovah, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia masih berpindah-pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel, masang kemah di sana. Di sebelah barat ada kota Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah Tuhan lagi. Lalu memanggil nama Jehovah. Tidak lagi memanggil dewa yang disembah oleh Tera di Ur Kasdim. Ya.
Jadi dari permulaan Abraham sudah tahu, Alkitab sudah memberitahu bahwa Abraham bukan hanya nenek moyang Abraham yang diketahui, tapi Jehovah pun sudah dikenalnya. Dia lagi berjalan ke Negev sampai ke Mesir lagi, ya. Lalu kembali lagi ke tanah di daerah Betel itu. Dan dari sanalah dia berpisah dengan Lut. Ya. Lut memilih tanah di tempat Laut Mati yang sekarang. Karena itu adalah daerah subur yang dialiri oleh air sungai Jordan. Tapi sayang oleh karena kemakmuran yang dialami oleh penduduk di sana, ya, rakyatnya jatuh kepada perilaku-perilaku yang tidak senonoh, yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan sewaktu Lot memilih untuk dia berdiam di sana, dia juga dibully di sana, dikerjain oleh penduduk setempat, dan Tuhan akan menghukum mereka. Dan ternyata Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ya, dengan hujan belerang. Lot terluput, istrinya ikut, tetapi karena dia melihat ke belakang, dia menjadi batu garam. 2 putrinya mengikut Lot, tetapi terjadi lagi perselingkuhan antara bapak dan anak. Karena ketiadaan laki-laki. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah berita Hajajari ini Laut Mati. Makanya Sodom dan Gomora tidak nampak di peta lagi sekarang karena sudah meletus itu gunung, ya, gunung Sodom, dan menjadi danau Laut Mati. Keimanan Abraham terletak di kesediaannya mengikuti tuntunan Tuhan. Dan dia tidak oleng-oleng mempertuhankan Jehovah Elohim. Itu keimanan yang pertama. Keimanan yang kedua, yang kita tahu bahwa dari Ur Kasdim dia tidak punya keturunan, berangkat dari Haram pun belum punya keturunan, ya, dan dia tidak menceraikan Sarah, dia tidak cari perempuan yang lain, ya, dia terus yakin bahwa Sarah akan memberikan keturunan kepadanya. Keyakinan itu pernah sirna karena Sarah sendiri yang mengajak Abraham mengambil gundik itu, mengambil pekerja perempuan itu, pelayan itu, si Hagar, agar dinikahi dan agar melahirkan anak bagi Sarah. Ternyata tidak bisa angan-angannya itu. Anak yang dilahirkan oleh Hagar tidak bisa menjadi anak daripada Sarah. Ya. Tuhan terus menuntun Abraham agar dia percaya bahwa dari Sarah akan ada keturunannya. Betul itu. Walaupun sudah hampir 100 tahun, 75 tahun waktu itu, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia punya putra dari Sarah, kan? 25 tahun lamanya, janji itu tidak terpenuhi. Lalu dia mengambil Hagar, istrinya, dan lahir Ismail. Dan bahkan Abraham pernah mengusulkan kepada Tuhan agar Tuhan menerima Ismail sebagai anak yang dijanjikan. Tetapi Tuhan menolak. Tidak, katanya. Ya. Makanya
dari Sarah lahir Ishak, dan sewaktu Ishak besar, kita katakanlah sudah remaja, Tuhan meminta Ishak dikurbankan, dan Abraham mau. Ya, ada dua alasan Abraham mau. Ya, terserah kepada Tuhan, dari dia itu kuminta, kepadanya kuberikan, kira-kira demikian. Dan kalau Ishak mati masih ada anakku si Ismail dari Hagar, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan tidak membiarkan angan-angan Abraham itu yang terjadi. Rencana Tuhan yang akan terjadi, dan keimanan Abraham adalah mengikut rencana Tuhan itu. Ya, walaupun dalam pergumulan hidup yang sangat sulit. Jadi keimanan itu perlu setia mengikut apa yang direncanakan Tuhan, walaupun itu lama baru terwujud. Ya, penuh keyakinan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan terjadi. Ya, punya keturunan yang banyak. Ya, punya tanah air yang pasti, baik untuk Abraham maupun untuk keturunannya. Makanya Abraham bekerja juga untuk pewujudan daripada rencana Tuhan itu. Yang pertama, dia gunakan tanah yang sudah ditemukannya itu, tanah Kanaan, menjadi ladang penggembalaannya, memelihara perdamaian di sana, dan juga membeli tanah untuk tempat kuburan istrinya dan bagi dia. Makanya ada gua Makpela. Jadi Abraham itu tidak merampas tanah orang lain, terutama untuk tempatnya apabila dia sudah meninggal. Dia tidak sebagai paisolat di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, usahakan tanah tempatmu berada sebagai tempat yang ditentukan Tuhan, tempatmu meninggal, tempat tulang belulangmu, dan tempatmu mendirikan mezbah Tuhan. Itulah kesetiaan atau ketaatan Abraham dalam keimanannya kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, kalau kau sudah berada di suatu tempat dan kau anggap itu, atau Tuhan mengatakan itu tanah yang dijanjikan bagimu, usahakan itu miliki secara legal. Lalu usahakan di situ bisa menyembah Tuhan, ya, Tuhan Jehovah di dalam Yesus Kristus, kan kayak gitu. Jadi, namun penulis Ibrani mengatakan bahwa keturunan Abraham itu bukan hanya secara jasmani. Ya. Tarombonya itu jangan dilihat lagi secara jasmani, tetapi dilihat dari imannya. Dari iman. Makanya Abraham itu bukan hanya kakek moyang daripada orang Israel, tetapi kakek moyang umat percaya kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi itulah makanya kita kerjakan, kita berada di jalan yang benar apabila kita mengembangkan kerajaan Allah yang didirikan Tuhan di dalam rencananya melalui Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesus Kristus, dan seterusnya, dan melalui gerejanya sekarang itu. Ya. Jadi keturunan besar itu harus juga memperhatikan apa yang dicari Tuhan. Harus taat, ya. Jadi Abraham melihat dari jauh keturunan yang banyak, termasuk melihat Tuhan Yesus lahir dari keturunannya. Juru selamat dunia itu lahir dari keturunannya. Dan karena pemahaman sedemikian, dia taat, takwa kepada Tuhan. Dia menghormati Jehovah Elohim, bukan dewa-dewa asing. Ya. Waktu itu belum ada hukum Taurat mengatakannya Tuhan yang harus kau sumpah Tuhan aja, jangan ada Allah lain padamu, katanya. Belum ada itu. Di zaman Musa ada hukum begitu. Tetapi Abraham telah melakukannya, sehingga keturunannya Musa dapat merumuskannya dalam kesetiaan yang sedemikian.
Ya, tanah airnya sudah dirintisnya di tanah Kanaan, dan itu harus menjadi tanah Israel, bukan tanah Abraham ya, tanah Israel atas nama cucunya itu. Tetapi di balik itu ada untuk keturunannya di bumi dan untuk keturunannya yang akan masuk surga. Ada dinanti-nantikan kota yang direncanakan dibangun oleh Allah, dan itu sudah dibangun di dalam Yesus Kristus. Sehingga keturunan Abraham secara fisik dan secara rohani, secara iman, menanti-nantikan kota ya yang dijanjikan Tuhan itu, yang dibangun Allah itu, dan itu jangan percuma ya. Dan memang dikatakan tanah air kita ada di surga. Itu kan kata Paulus, bagus itu. Tetapi jangan lupa tanah air di bumi. Dua-duanya harus dipegang. Tidak bisa omong kosong. Dan keturunan Abraham itu dipersatukan oleh keimanan kepercayaan mereka. Jadi kalau orang Yahudi sekarang percaya kepada Jehovah Elohim, dan orang Kristen percaya kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, ya, itu tidak berlawanan, karena percaya kepada Yesus Kristus didasarkan kepada percaya kepada Jehovah Elohim. Dan siapa Jehovah Elohim dalam Yesus Kristus? Ya, itu adalah Yesus Kristus yang punya arti sebagai juru selamat, penghapus dosa dunia. Jangan seperti dikatakan orang, Yesus Kristus itu tidak mati di salib, sehingga Yesus Kristus atau Nabi Isa bagi mereka tidak punya arti apa-apa, kecuali memberikan mujizat waktu hidupnya. Tapi bagi kita umat Kristen sesuai kesaksian perjanjian baru, Yesus Kristus itu benar-benar mati di kayu salib, ya. Kemudian dia bangkit lagi, hidup kembali. Dan siapa yang membangkitkannya? Ya Allah Bapa lah itu pasti. Ada yang sesat sekarang mengatakan bangkit sendiri katanya, seolah-olah tidak berguna ketrinitasan Tuhan kita itu. Jadi mengapa bingung? Karena dibingungkan sendiri kita ini. Karena manusia perlu tahu siapa yang bekerja untuk dunia ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus, kayak gitu. Tidak boleh sebagian-sebagian. Dan mereka semua menjadi satu di dalam Tuhan. Adalah perjuangan para keturunan Abraham secara fisik dan juga secara iman untuk terus bersatu. Bersatu untuk menyongsong tanah air yang baru, untuk mempertahankan adanya tanah air yang telah dirintis oleh Abraham sejak dulu, dan juga untuk terus mempertahankan tanah air yang ada di surga. Tanah air kita ada di bumi, dan tanah air kita yang kekal ada di surga. Kedua-duanya itu harus diurus menurut kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Memang keturunan Abraham sejak Ishak pun sudah banyak yang mati. Musa sendiri sudah mati. Yang keluar dari Mesir semua sudah mati, ya. Yang dipimpin Yosua pun sudah mati semua. Daud sampai raja-raja Daud dan penduduk Israel, penduduk Yehuda semua sudah mati. Tetapi apa yang tidak mati? Keimanan itu tidak boleh mati. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak mati. Sehingga apa yang mati sekarang masih dapat nanti menikmati kerajaan Tuhan, kota surgawi yang dijanjikan Tuhan itu apabila terjadi kebangkitan yang besar itu dan terjadi penghakiman di mana Tuhan Yesus adalah hakimnya. Jadi jangan ragu-ragu akan hal itu, ya.
Walaupun kita sekarang ini, ya, seolah-olah pendatang asing di bumi ini, tetapi kita tetap bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup bumi ini dalam damai, seperti dilakukan oleh Abraham di dalam kehidupannya dulu. Ya, kita tidak rindukan tanah asal kita yang lain. Tanah asal kita adalah Eden, ya. Eden di bumi itu. Eden tempat kejatuhan dalam dosa, itu tanah asal kita. Tapi itu tidak kita rindukan. Yang kita rindukan adalah tanah kudus, tanah suci, di mana Tuhan dimuliakan oleh seluruh makhluk-makhluknya, seluruh umat manusia, ya. Kita rindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Kita sama halnya dengan orang Israel, orang Israel sekarang pun dan baik orang Israel yang dulu. Tuhan tidak bohong atas janji-janjinya. Itulah keyakinan kita. Ya, kita bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, karena Dialah yang berinisiatif untuk keselamatan kita, bukan kita. Banyak orang menduga-duga bahwa sebanyak amal kalau kita sudah beramal penuh kepatuhan, penuh ketakwaan di dunia ini, kita lolos masuk surga. Saya katakan, sampai sebesar bumi ini pun semua amal baikmu, kalau Tuhan tidak meloloskan kau masuk surga, tidak masuk surga, ke neraka kau katanya. Jadi amal tidak bisa diandalkan. Tapi yang dapat diandalkan adalah belas kasihan Tuhan atau kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan yang mengatakan kepada kita, anakku, masuklah dalam kerajaanku, warislah kehidupan surgawi yang telah kujanjikan kepadamu, kan kayak gitu. Tentu saja semua janji Tuhan itu kita jawab dengan penuh kesetiaan di dalam iman. Bukan iman iblis, tetapi iman yang ditanamkan oleh Yesus Kristus kepada kita, yang mengundang kita, mengajak kita penuh takwa, taat dan takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, karena ada renungan bagi kami. Mudah-mudahan itu dapat membantu kami semakin memahami Engkau untuk setia mengikut Engkau di dunia ini. Kembalikanlah orang-orang yang murtad daripadamu, yang mualaf, agar mereka mengenal betapa besar kasih karunia-Mu, dan tanpa itu dunia ini tidak bisa baik dan keselamatan tidak ada. Terima kasih Engkau lindungi negara kami. Kiranya berikanlah kesempatan kepada bangsa Indonesia seluruhnya mengalami kemakmuran, kejayaan, ya, dengan kekuatan sendiri, sehingga penduduknya semua dalam keadaan damai. Jauhkan gontok-gontokan dari bangsa kami. Kiranya kami semua dapat mempergunakan agama-agama kami dalam rangka membangun kemanusiaan ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami yang kami mohon dalam Yesus Kristus. Amin.